Oke, halo guys, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan ekspedisi di jalur sungai yang kemarin banjir pada tanggal 9 Agustus 2020. Dan hari ini ikuti saja perjalanan kami. Come on, let's go. Banjir bandang merupakan bahaya yang menghantui kehidupan bagi masyarakat desa Bola Papu, terutama yang tinggal di Dusun 2 dan Dusun 3 Bola Papu. Karena di kedua dusun ini ada sungai yang hulunya di atas pemukiman masyarakat, yaitu Sungai Magila dan Sungai Tamurae. Kedua sungai ini sudah menjadi ancaman besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya karena sudah banyak menelan korban dan juga rumah beserta harta benda masyarakat yang ada di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Bola Papu ini. Oke guys, sekarang ini kita sudah berada di atas Sungai Tamurae, tapi belum sampai ke hulunya. Jika kita lihat, kesimpulannya adalah jika kita lihat saat ini di bantaran sungai atau di jalur sungai ini banyak batu-batu besar. Kemungkinan besar guys, batu-batu ini tidak semuanya dari atas sana, tetapi karena volume air atau volume lumpur yang terbawa arus air kemari mengikis batu-batu besar yang ada di pinggiran sungai ini juga di tengah sungai ini, sehingga terbawa arus sampai di bawah sana guys. Dan juga boleh kalian lihat saat ini di pinggiran sungai ini banyak sekali batu-batu besar, dan ini sebenarnya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang bermukim di bawah. Yang kita takutkan kalau terjadi lagi longsor atau banjir atau volume air yang tertampung di atas kemudian terbongkar ke bawah, itu yang kita takutkan adalah jangan sampai di sini tuh dipeles sama batu-batu besar ini, longsor di sini kemudian menampung air atau lumpur yang banyak kemudian terbuka lagi sehingga mengakibatkan rumah-rumah warga di bawah itu terancam banjir begitu. Banjir bandang di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Bola Papu ini sering terjadi, dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Hingga pada 9 Agustus 2020 banjir bandang tersebut kembali menimpa masyarakat yang bermukim di Dusun 2 Desa Bola Papu, terutama rumah masyarakat yang ada di paling bawah atau di pinggiran jalan. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri Sungai Tamurae yang kemarin banjir. Dari pertama start, kalian sudah bisa melihat batu-batu besar yang berserakan di tengah dan di pinggir sungai ini. Jika kita lihat, banjir bandang ini membuat jalur Sungai Tamurae ini semakin lebar dan juga semakin curam. Akan tetapi walaupun demikian, material batu yang ada di tengah sungai perlu dinormalisasi guna mencegah agar pada waktu hujan deras terjadi, batu-batu ini tidak menghalangi jalannya air.
Tentunya sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar daerah terjadinya banjir ini penasaran seperti apa sekarang jalur sungai ini, atau jangan-jangan masih ada longsor di atas sana. Ada begitu banyak pertanyaan timbul di benak kita sehingga pada saat hujan datang timbul ketakutan. Hal yang seperti inilah yang juga saya rasakan saat ini. Makanya saya melakukan ekspedisi bersama teman-teman saya di jalur sungai ini. Guys, di perjalanan kami menemukan longsor dari tebing sebelah kiri kami. Kemungkinan longsor ini sisa dari pengikisan air hujan yang longsor besarnya sudah terbawa banjir sebelumnya. Tuh kan guys, jika kita lihat banyak sekali batu-batu besar berserakan tepat berada di tengah sungai. Guys, kemungkinan batu-batu ini sebagiannya awalnya memang sudah ada di tengah sungai. Terutama batu-batu besar yang panjangnya 3 meteran. Karena derasnya banjir, maka pasir atau kerikil yang menutupi batu tersebut hanyut dan batu ini kembali terlihat. Oke guys, kembali kami melanjutkan perjalanan menelusuri jalur Sungai Tamurai ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke guys, dalam perjalanan ke sini tuh banyak sekali batu-batu yang besar guys. Dan seperti yang kalian lihat di belakang saya ini batu besar sekali guys. Jadi ya kita tidak heran lagi kalau di bawah sana banyak batu besar di bawah banjir begitu. Jadi sekarang kita tetap mau melanjutkan perjalanan ke atas. Dan ayo, come on, let's go. Guys, banyak pelajaran yang saya temui ketika menelusuri jalur sungai ini. Salah satunya adalah tentang peran penting pepohonan yang tumbuh di sekitar jalur sungai ini. Pertama, pohon sebagai penyerap air hujan sehingga tidak mengakibatkan longsor. Kedua, pohon sebagai penahan bebatuan dan tanah melalui akarnya. Dan yang ketiga, ketika terjadi banjir, pepohonan di tepi sungai dapat menahan material yang longsor. Oleh karena itu, pohon menyediakan sebagian sumber kehidupan bagi manusia. Semua yang diciptakan Tuhan gunanya untuk melindungi dan menolong manusia. Akan tetapi, jika manusia itu serakah dalam memanfaatkan alamnya, maka bencana yang akan terjadi. Guys, jika kalian lihat batu yang menempel di dinding tebing ini, seperti ini besarnya guys. Kemungkinan besar bisa kita simpulkan bahwa batu-batu yang hanyut ke bawah itu adalah batu-batu yang seperti ini. Karena dikikis oleh derasnya arus air dari atas, arus air yang bercampur lumpur dari atas, maka dia bisa saja hanyut ke bawah begitu, seperti ini. Di sana juga ada guys. Oke, jelas. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke atas. Come on, let's go!
Guys, semakin kami jauh menelusuri sungai ini, semakin banyak bebatuan besar yang nampak. Salah satunya ini guys, besarnya seperti rumah. Kami pun terlihat kecil ketika berdiri di dekat batu ini. Sejenak kami berhenti dan mengamati batu ini. Wah, memang sungguh besar ya ukurannya. Selain batu ini menarik perhatian kami, ternyata ada hal lain yang membuat kami tertarik. Awalnya sih saya cuek-cuek saja ketika teman-teman saya menunjukkan hal itu kepada saya. Akan tetapi ketika saya melihat dengan seksama, kilauannya sangat menggoda dan saya pun mengambil kamera lalu mengabadikannya. Ini dia guys yang saya maksud, butiran-butiran kecil yang menyerupai pecahan emas. Wah, sangat mengagumkan ya. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Menurut kalian ini apa guys? Atau jangan-jangan ini memang butiran kecil emas yang belum jadi? Nah, sekarang kami melanjutkan perjalanan lagi. Guys, tahu nggak apa yang mereka diskusikan tadi? Ternyata mereka masih membahas tentang butiran emas tadi. Wah, jangan mimpi di siang bolong deh. Guys, sesungguhnya saya sudah sangat lelah nih, tapi kita tidak mau berhenti sampai di sini. Kita mau sampai di tempat tujuan kita. Oke. Wah, sampai di sini guys, kita melihat ada tebing yang longsor. Wah, mudah-mudahan ya tidak terjadi longsor yang besarnya. Di sini nih guys, semakin terlihat bahwa jalur sungai ini semakin luas. Sabar ya guys, kita belum sampai di tempat tujuan akhir kita. Nah guys, karena di sini ada pohon beringin yang rindang, kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk makan siang. Oke.
Setelah makan siang, kita kembali melanjutkan perjalanan untuk mencapai tujuan akhir kita, guys. Guys, akhirnya dalam perjalanan kami menemukan air terjun yang tingginya sekitar 3 meteran. Guys, saya memutuskan perjalanan kami sampai di sini saja karena saya melihat kerusakan banjir tersebut hanya sampai di air terjun ini. Sebenarnya saya ingin melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi naluri saya ada keraguan karena di air terjun ini jalan untuk menuju ke atas sudah sangat sempit, diapit dengan bebatuan besar di kiri kanannya. Mengapa saya mengetahuinya? Karena saya sudah pernah melalui jalur tersebut. Dan di atas sana ada air terjun yang tingginya sekitar 16 meter yang disebut air terjun Watumotoru. Guys, kemungkinan besar ini adalah air terjun pertama yang kami temui pada waktu itu pergi ke air terjun Watumotoru. Ini dia guys persamaan gambarnya. Bagaimana guys, mirip kan tempatnya? Dan memang mungkin ini sudah tempatnya guys. Kemudian air terjun Watumotoru yang saya maksud itu, ini gambarnya guys. Coba kalian lihat tempat ini, batu-batunya seperti ditata oleh manusia. Dan lebih menarik lagi, di belakang air terjun ini ada sebuah lubang atau semacam gua begitu guys. Cuma pada waktu itu kami tidak berani untuk mengintipnya, takut di dalamnya mungkin ada ular guys. Iya, memang benar guys, di balik air terjun ini ada gua kecil. Itu dibenarkan oleh pemburu yang pernah kesini. Mereka mencoba masuk dan mendapati perabotan semacam baki dan cangkir di dalamnya. Mungkin saja ini tempat persembunyian di zaman dahulu. Eits, tapi kalau kesini nggak boleh sembarangan guys, karena banyak aturannya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di bagian atas air ini, tapi kita belum sampai di hulu sungai karena bagian atas itu jalannya ke sana sempit. Sebelah sini tebing batu dan sebelahnya juga tebing batu karena saya sudah sempat pernah ke sini 2 kali. Waktu itu kita mau ke air terjun Watumotoru. Di atas ini ada air terjun Watumotoru, tapi saya tidak tahu lagi bagaimana kondisinya saat ini air terjun itu karena kita juga sudah tidak berani ke atas karena sempit sekali tempatnya. Takut nanti di sini kita didapat hujan guys, terus banjir dari atas, kita nggak punya tempat lari di mana begitu. Jadi sekarang kita memutuskan untuk kembali ke rumah.
Oke guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya. Oke, thank you semuanya. Bye.